Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan komunitas LCS Farm Margasari. Kali ini kita akan kupas tuntas berkaitan dengan kendala-kendala yang dialami oleh para peternak di tengah maraknya virus wabah yang menyerang kandang. Selamat malam kepada Mas Ropik. Beliau adalah salah satu penasehat dari LCS. Beliau salah satu pengurus yang paling fenomenal karena beliau memegang di sesi marketing. Dia punya usaha menjual anakan Merryman Dog, di mana setiap bulannya bisa menjual sampai dengan porsi 1.000-1.500 terjual di daerah Kabupaten Tegal maupun kota-kota lainnya. Oh ya Mas Ropik, untuk kondisi sekarang kaitannya dengan kendala-kendala yang dialami para peternak dalam kondisi seperti ini, bagaimana tentang masalah penjualan, kira-kira kendalanya seperti apa? Terkait dengan cuaca yang kondisinya kurang menentu seperti ini sih, sebaiknya untuk para peternak diusahakan main metode vaksin. Dalam artian untuk yang fokus indukan vaksin manajemen dengan suntik, untuk yang fokus pembesaran vaksin tetes. Vaksin tetes itu biasanya satu botol isi 50 ml, kurang lebih 50.000 itu bisa untuk 100 ekor anakan ditetesin ke matanya. Nah, untuk indukannya sistemnya disuntik, bisa di dada, bisa di Punggung. punggung leher, Oh, di leher ya. punggung leher ya. Oh iya, Itu berarti untuk mengantisipasi cuaca yang kurang bersahabat. berarti di cuaca yang ekstrim ini atau mungkin hari-hari biasa, sebaiknya untuk para peternak yang benar-benar pengen kondisinya bisa melalui dalam kondisi ekstrim ini, sebaiknya divaksin berarti ya. Saya Kuncinya. lebih merekomendasikan vaksin, walaupun mungkin ada yang metode herbal. Oh iya, tapi kalau misalnya ya keduanya sama-sama pencegahan sebetulnya, baik herbal maupun vaksin, tetapi Ya betul. sementara ini yang lebih bisa kayak Mas Rofik anjurkan sebaiknya divaksin, karena pengalaman beliau setelah malang melintang di dunia peternakan, karena beliau adalah sistemnya jual beli seller, sehingga tahu mana kandang yang aman dari serangan, itu rata-rata mereka yang divaksin seperti itu ya Mas Rofik ya. Tapi kalau vaksin itu kan jangkanya panjang, dalam artian bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Lah untuk sehari-harinya atau per minggunya bisa metode herbal. Lah ini contoh produk herbalnya ada nih. Jadi ini kita LJS Farm juga istilahnya punya racikan herbal untuk mengantisipasi cuaca yang rada ekstrim. Itu Jadi lebih kepada pencegahan. pencegahan ya, jadinya pencegahan bukan pengobatan. Bukan pengobatan, Mungkin tetapi kurang lebihnya metode paling ampuh yang selama ini dikenakan untuk para peternak-peternak yang bisa melalui kondisi ekstrim ini hanya vaksin sementara ini ya. menurut saya itu. Iya. Barangkali teman saya Mas Syukur bisa menambahkan metode dia gitu, Iya. barangkali. Iya. Untuk Mas Syukur sendiri punya strategi apa dalam mengatasi cuaca yang ekstrim ini, yang menjadi salah satu momok para peternak, sehingga terkadang mereka gulung tikar dan untuk memulainya juga sulit, dan yang sekarang kerap terjadi rata-rata ini lagi mengalami tetelo mata biru. Lah, untuk mengantisipasinya sebaiknya metode apa menurut panjenengan? Kalau tadi Mas Ropik mengatakan sebaiknya harian itu dikasih herbal, tapi tiap 3 atau 6 bulan sekali divaksin. Lah, kira-kira untuk Pak De Syukur metodenya apa untuk mengantisipasi kendala penyakit dalam ternak? Kalau saya itu sementara yang saya jalani itu 2 hari sekali itu pakai herbal dicampurkan ke makanannya, seperti
perasan kunci seperti kunir, jahe dan temulawak, temulirang ya itu campur dengan pakannya itu 2 hari sekali. Kalau untuk obatnya itu saya pakai obat tokoan yang saya cocok itu sementara itu pakainya merek terapi yang 5 gram itu harganya 3.000. Toko pakainya itu sementara obat itu menurut saya itu ampuh. Mungkin seperti ini bisa diambil kesimpulan bahwa metode pencegahan apapun saya kira semua peternak tahu. Artinya yang biasa dilakukan sehari-hari dalam kondisi-kondisi hari-hari seperti biasa. Tapi di tengah kondisi yang ekstrim seperti ini, tadi beberapa kesimpulan dari para pengurus LCS Farm, satunya yaitu jangan lupa kasih herbal pada makanan, kalau bisa tiap hari atau 2 hari sekali, kemudian campurkan obat yang kira-kira tersedia di warung-warung sebagai obat tahan penyakit. Tapi untuk Pak Mas Ropik sendiri merekomendasikan sebaiknya di samping herbal itu ada tambahan vaksin yang dilakukan tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Dan itu biasanya antara vaksin yang meri berbeda dengan yang indukan, seperti itu ya. Jadi jenis-jenis vaksin di sini setahu yang saya pelajari itu ada istilah NDAI, ada istilah NDIP, ada istilah Gumboro dan lain sebagainya. Di situ nanti kalau ke toko ada keterangan mana yang kategori vaksin tetes, mana yang kategori vaksin suntik. Saya merekomendasikan untuk vaksin suntik itu 0,2 sampai 0,5 untuk indukan. Nah untuk pacek, kalau istilah kita itu pacek ya, atau baso untuk bahasa Wetan, baso untuk bahasa mungkin Kidul, kalau daerah Tegal Bajak. Nah, itu Bajak, biasanya 1 mili atau bahkan mungkin 2 mili pun kuat. Yang jelas di aturan pakai itu ada biasanya ya. Biasanya. Ini kategori untuk mindi atau meri, dan untuk indukan itu pastinya berbeda karena berkaitan dengan ketahanan tubuh. Saya kira bincang-bincang malam ini cukup sekian. Ada beberapa hal seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam kondisi ekstrim para peternak sebaiknya mencegah daripada mengobati, karena ND atau mungkin mata biru, tetelo dan sebagainya sedang mewabah di kandang masing-masing ternak. Jadi harapannya jangan belanja indukan dulu kalau bisa ya. Sementara ngerem bukan berarti kapok, tapi mengerem pembelanjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sediakan obat herbal, dan yang ketiga, sediakan juga vaksin secara kontinu terjadwal. Dan jangan lupa kebersihan kandang maupun pola makannya. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam satu hobi, LCS Mania mudah-mudahan selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.